Yasperin Bookstore. Yayasan Perpustakaan Injil atau Yasperin adalah penerbit resmi buku-buku Kristen tulisan Watchmeni dan Witnessly di Indonesia yang dimulai sekitar tahun 1957. Yasperin memegang lisensi untuk menerjemahkan buku-buku rohani Kristen bermutu terbitan dari Living Stream Ministry. Misi kami adalah memberikan makanan rohani untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya dapat bertumbuh dalam kehidupan ilahi demi pembangunan tubuh Kristus. Yasperin menyediakan buku-buku rohani Kristen, aplikasi Alkitab dengan penjelasan, e-book, renungan, traktat, dan buklet rohani. Buku-buku rohani terbitan Yasperin bisa didapatkan dalam bentuk e-book yang tersedia dalam aplikasi Google Play Books untuk pengguna Android dan iOS, serta buku fisik yang tersedia di toko buku Yasperin, Tokopedia, dan website resmi yasperin.com. Untuk informasi lebih lanjut, silakan ikuti media sosial kami. Yasperin juga menyediakan aplikasi e-mana dengan fitur renungan harian, podcast renungan, kidung, buku rohani, serta layanan doa. Selain itu, Yasperin juga menyediakan aplikasi kidung yang berisi ribuan kidung pujian dari ratusan penulis kidung di seluruh dunia. Kiranya kita semua dapat menjadi orang yang tidak hanya diselamatkan, tetapi juga memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. E-mana by Yasperin. E-mana adalah aplikasi bagi seluruh anak-anak Allah di Indonesia yang menyediakan makanan rohani yang meneduhkan dan menyegarkan roh dan jiwa kita. E-mana menyediakan banyak renungan dan cuplikan dari perkataan Saudara Watchmeni, seorang hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Renungan ini juga tersedia dalam bentuk podcast yang dapat Anda dengar setiap hari dan tersedia juga di dalam aplikasi Spotify. E-mana juga menyediakan cuplikan buku-buku rohani karya Saudara Watchmeni secara gratis. Tersedia juga kidung-kidung Kristen yang ditulis berdasarkan pengalaman pribadi Saudara Watchmeni dengan Tuhan. Kami juga menyediakan layanan doa bagi saudara-saudari yang memiliki ban untuk didoakan. Kini, aplikasi ini tersedia untuk pengguna Android dan iOS dan dapat Anda unduh secara gratis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai, saya Ronald. Saya ingin memperkenalkan Alkitab Perjanjian Baru dengan catatan kaki versi pemulihan. Dan ini adalah Alkitab Perjanjian Baru versi pemulihan. Alkitab Perjanjian Baru versi pemulihan adalah Alkitab untuk belajar yang unik. Dilengkapi dengan banyak fitur yang berguna untuk membantu Anda membaca dan mempelajari firman Allah. Kami menyadari Alkitab tidak selalu mudah untuk dimengerti. Contohnya, pernahkah Anda memikirkan mengapa ada 4 kitab Injil dalam Perjanjian Baru? Mengapa tidak hanya 1? Catatan pertama dalam Matius 1 ayat 1 menjelaskan bagaimana setiap kitab Injil menyoroti aspek yang berbeda dari Kristus. Injil Matius
bersaksi bahwa dia adalah Raja, Sang Kristus Allah yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, yang membawa kerajaan surga ke bumi. Injil Markus memberitahu kita bahwa dia adalah hamba Allah, berjeri lelah bagi Allah dengan setia. Catatan Markus paling sederhana, karena seorang hamba tidak memerlukan catatan yang rinci. Injil Lukas menyajikan gambaran penuh dari dia sebagai satu-satunya manusia yang tepat dan normal yang pernah hidup di bumi ini. Sebagai manusia yang sedemikian, dia adalah juru selamat umat manusia. Injil Yohanes menyingkapkan dia sebagai anak Allah, diri Allah sendiri yang adalah hayat bagi umat Allah. Catatan ini membantu kita untuk mengapresiasi Tuhan Yesus Kristus dan melihat sudut tertentu dari setiap kitab sebagai biografinya. Catatan ini dan lebih dari 9.000 catatan lain benar-benar membuka firman Allah. Bukan hanya itu, garis besarnya, referensi silangnya, informasi historisnya, dan bagan serta peta-petanya. Semuanya membantu Anda menangkap makna yang lebih mendalam dari kitab suci. Fitur-fitur ini mudah dibaca dalam bahasa Indonesia. Membuat buku ini sebagai perjanjian baru yang unggul, baik untuk pengkajian Alkitab Anda secara pribadi maupun dalam kelompok. Kami dari Bible for Indonesia yakin bahwa Alkitab versi pemulihan akan benar-benar membantu Anda memahami firman Allah. Dengan bersukacita, kami tawarkan Alkitab untuk belajar ini secara gratis kepada siapa. Pertumbuhan kehidupan rohani kita tidak hanya bergantung pada berdoa, tetapi juga bergantung pada membaca Alkitab. Berdoa sama dengan bernafas, membaca Alkitab sama dengan makan. Keduanya harus dilakukan setiap hari oleh setiap orang beriman. Mengapa kita harus membaca Alkitab setiap hari? 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dalam bahasa aslinya berkata, segala tulisan yang dihembuskan Allah bermanfaat untuk segala hal. Alkitab bukanlah sembarang buku. Alkitab adalah hembusan Allah. Allah menghembuskan firman wahyunya melalui rohnya ke dalam para penulis Alkitab. Sehingga oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara dari Allah. Isi Alkitab sangat luas dan meliputi segalanya. Dua hal yang terutama ialah kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 17 ayat 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran memberikan wahyu kepada kita tentang semua realitas kebenaran. Seperti realitas kebenaran tentang Allah, tentang manusia, tentang alam semesta, tentang segala perkara pada masa kini, masa yang akan datang, dan bahkan masa kekekalan. Yang terutama ialah realitas kebenaran mengenai Kristus dan gereja, umat pilihannya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 20 berkata tentang firman hidup. Hidup ini ialah diri Allah sendiri, Sang hidup kekal yang datang, tinggal, dan hidup di dalam kita. Sehingga kita dapat dilahirkan kembali, bertumbuh, diubahkan, dan diserupakan dengan gambar Kristus, agar kita dapat menjadi ekspresi Allah. Jadi Alkitab, firman Allah, ialah firman realitas kebenaran dan firman hidup kekal. Jalan satu-satunya untuk mendapatkan realitas kebenaran dan hidup yang kekal adalah membaca Alkitab setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Alkitab yang adalah firman Allah. Aku mau membaca firman-Mu setiap hari, agar aku memperoleh realitas kebenaran dan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.